Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyadiah, kelas 04 PIEE 002, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang bertema tentang permasalahan ekonomi sebagai syarat tugas strategi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen Enoch Nurhasana, SPD, MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kebetulan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Kalian udah siap belum belajar? Siap Bu. Siap ya pasti. Oke, kalau udah siap, ini minta alat sekalian dikeluarkan ya di atas meja. Ibu telah mengirimkan file berbentuk file di grup kelas ya, tolong di-download terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dari awal dapat berjalan dengan baik. Ibu minta kepada Syekh Adara untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya berpesan sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya berdoa kepada Allah dan dibuatlah dimulai. Berdoa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Syekh Adara, Bidalila. Gak masuk Bu. Oh iya, Bidalila izin yang kemarin. Ya, masih pulang kampung. Delviana, Hadir Ibu. Siti Nurhalisa, Ibu Siti Dunia, Ibu Siti Sati terima Saya kasih. Ibu, saya. Tari, tapi Bu, Ahmad Ipan. Gak ada Bu. Gak ada Bu. Oh, ini oke, baik. Sebelumnya Ibu minta tolong dong kepada yang tiket siapa nih? Tolong dihapus terlebih dahulu ya. Sebelumnya, oke hari ini. Makasih. Baik nih, sebelum dilanjut ke materi yang selanjutnya, ada yang tahu nggak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada siapa yang tahu apa namanya? Ada yang tahu? Enggak Bu. Tentang perilaku. Tentang perilaku kegiatan ekonomi ya Bu ya. Oh iya betul, itu ada apa aja nanti? Empat perilaku kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi empat, yaitu perilaku rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, rumah tangga produsen, dan rumah tangga masyarakat Bu. Oke baik, tepuk tangannya mengenalkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Ibu izin ke toilet. ya, boleh silakan. Kalian udah coba buka file yang udah dikirim? Udah Bu. Oke. Nah, dari permasalahan ekonomi ini kalian ada yang tahu gak nih? Mencakup tentang apa aja permasalahan ekonomi? Coba siapa yang tahu? Pengangguran, Nah, betul, pengangguran masuk kayak apa lagi? inflasi, Inflasi, nah, betul. Nah, tapi terkait dengan permasalahan ekonomi di sini, Ibu akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan
pembelajaran kita hari ini. Pertama, nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama siswa mampu untuk memahami tentang pengertian kebutuhan, terus kalian mampu untuk memahami tentang jenis-jenis kebutuhan, kalian mampu memahami tentang hal apa aja sih yang mempengaruhi kebutuhan, dan siswa dapat mampu mengetahui pengertian kelangkaan dan penyebab dari adanya kelangkaan. Oke, baik, ibu lanjut ya. Nah, yang terkait dengan permasalahan ekonomi di sini yaitu mencakup kebutuhan manusia dan kelangkaan. Coba ibu minta kepada saya untuk membacakan pengertian kebutuhan. Kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia pada jasa atau benda untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani. Oke, betul. Jadi pengertian kebutuhan di sini yaitu merupakan suatu keinginan manusia pada jasa atau benda untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani ataupun rohani. Nah, jadi kita selaku manusia pasti dong memiliki kebutuhan, betul nggak? Gak mungkin kalau kalian tidak memiliki masing-masing kebutuhan, entah itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan yang hanya ala sekadarnya atau kebutuhan yang benar-benar mendesak. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Coba diminta kepada Delviana membaca jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan kalau dibacakan ada di Ya, jadi jenis-jenis kebutuhan di sini dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan menurut intensitasnya dan yang kedua ada kebutuhan berdasarkan waktu. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu ada tiga. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi empat. Ada kebutuhan masa sekarang, ada kebutuhan akan datang, ada kebutuhan tidak terduga, ada kebutuhan sepanjang waktu. Itu Bu. Nah, oke, baik, terima kasih Delviana. Nah, tadi kan udah disebutin sama Delviana jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada berapa? Empat. Betul. Pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya di sini terbagi dalam tiga bagian. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer di sini itu kebutuhan yang sangat penting. Contohnya ada yang tahu? Apa? Contohnya itu kebutuhan primer itu ada pakaian, makanan. Nah, betul. Kebutuhan primer di sini termasuk ke dalam sandang, pangan, sama papan. Nah, jadi kebutuhan primer di sini benar-benar kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sehari-hari atau bahkan setiap saat, setiap detik, setiap waktu pun kita pasti membutuhkan kebutuhan primer. Oke, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder di sini yaitu kebutuhan yang hanya untuk melengkapi kenyamanan. Contohnya ada yang tahu nggak? Itu apa? Komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Oke, betul. Jadi kebutuhan sekunder itu contohnya seperti kulkas, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang hanya melengkapi kenyamanan saja. Jadi kalau kalian punya dua kebutuhan antara primer dan sekunder, kalian akan lebih prioritaskan yang mana? Primer. Oke, betul. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier di sini kebutuhan yang hanya untuk meningkatkan status sosial saja. Contohnya ada yang tahu nggak seperti apa? Bu, apa? Contohnya itu kan kalau kebutuhan sekunder
mobil, motor, pesawat. Gitu ya. Kebutuhan dasar itu hanya untuk status sosial aja ya. Jadi kalau kalian sudah bisa memenuhi antara kebutuhan primer dan sekunder, maka kalian juga bisa memenuhi kebutuhan tersier. Tapi kebutuhan tersier itu tidak sama lagi. Jadi hanya jika mampu saja ya, jangan terlalu mendesak. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu di sini ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang di sini ada yang tahu nggak kebutuhan apa? Ada yang tahu? Yang tertentu bukan Bu? Iya, betul. Ibu izin ini ya, izin melengkapi. Kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang benar-benar kebutuhan yang harus sekarang dipenuhi, seperti haus, lapar, terus kayak buang air kecil, buang air besar, itu kebutuhan sekarang. Jadi kita kebutuhannya yang tidak dapat terduga lagi, tidak dapat ditunda gitu. Selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang di sini yaitu kebutuhan yang benar-benar sudah kita ancang atau kita rencanakan. Contohnya seperti apa? Liburan, menabung ya, kayak bikin arisan. Kita udah ada ancang-ancangnya nih kedepannya kita mau kemana, kedepannya kita mau jalan kemana. Jadi kita udah ada rencana. Selanjutnya ada kebutuhan tidak terduga. Nah, kebutuhan tidak terduga di sini yaitu kebutuhan yang benar-benar secara mendadak atau di luar rencana kita. Kayak contohnya yang tahu nggak seperti apa? Sakit. Nah, betul, sakit. Terus apa lagi? Kecelakaan. Nah, kecelakaan. Pokoknya yang menimpa musibah ya. Kebutuhan tidak terduga. Jadi kebutuhan tidak terduga di sini sama halnya dengan kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Selanjutnya ada kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan sepanjang waktu itu contohnya seperti kita nih. Kita kan pelajar. Jadi kalian mempelajari tentang permasalahan ekonomi. Nah, nanti permasalahan ekonomi ini kalian akan gunakan untuk kedepannya. Itu termasuk ke dalam kebutuhan sepanjang waktu yang tidak ada batasnya. Ini belajar ya. Betul. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat. Nah, kebutuhan menurut sifat di sini ada dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani dan rohani, kalian ada yang bisa bedakan nggak apa jasmani dan rohani? Kalau jasmani kebutuhannya untuk yang kayak kita beli alat olahraga nggak sih? Nah, iya betul, bisa masuk juga ya. Kalau kebutuhan jasmani itu dari luar, kalau rohani itu dalam. Contohnya kalau jasmani itu terkait dengan fisik. Iya. Jadi kalau kalian ingin langsing atau segala macam, kalian perawatan dong pasti olahraga atau skincare segala macam. Itu termasuk ke dalam kebutuhan jasmani. Sedangkan kalau kebutuhan rohani itu yang tidak nampak, kayak kebutuhan dari dalam. Contohnya ada apa? Beli makan boleh nggak? Masuk. Tapi kalau kebutuhan rohani itu termasuk ke dalam kayak rasa gembira, lega, itu tidak ada pikiran hal apapun negatif, tidak ada. Tapi ya Bu ya. Nah, iya betul, itu kalau rohani itu mencakup kegembiraan. Jadi kalau misalkan keperasaan, ya betul. Nah, dari kebutuhan dua ini, sebetulnya kita selaku manusia lebih membutuhkan kebutuhan rohani, betul kan? Iya. Jadi kalau kebutuhan rohani kita terpenuhi, maka kebutuhan jasmani juga dengan secara tidak langsung bakal terpenuhi. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, menurut subjeknya di sini ada dua, individu dan sosial. Kalian ada yang bisa bedain nggak apa itu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial? Kalau kebutuhan individu itu kebutuhan untuk sendiri. Nah, betul. Kalau sosial, Sosial itu kebutuhan bersama atau kelompok. nah iya betul sekali. Nah, jadi kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang sifatnya pribadi, atau contohnya seperti kayak faktor dari lingkungan ya, keluarga, teman, kayak makan, minum, kayak membeli alat seragam, alat tulis dan sebagainya. Kalau kebutuhan dari sosial itu kebutuhan yang bermanfaat bagi semua orang. Contohnya dari nggak seperti apa? Tanya kenapa? Kebutuhan sosial itu Ya, contohnya ya contohnya seperti apa? Tanya kenapa? kayak kita beli apa
yang mempengaruhi kebutuhan manusia nanti? Hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu faktor kondisi alam, faktor kepercayaan agama yang dianut, faktor adat istiadat, faktor pekerjaan atau profesi, lalu faktor penghasilan, faktor umur dan faktor tingkat kepuasan. Nah, betul sekali. Jadi faktor dari mempengaruhi kebutuhan manusia itu banyak sekali ya. Oke, selanjutnya di sini ada kelangkaan. Dari pengertian kelangkaan, coba kalau membacakan saya bacakan pengertian. Oke, boleh. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang banyak tidak terbatas maka alat tersebut berbanyak. Oke, betul. Jadi kalau pengertian dari kelangkaan di sini yaitu suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Nah, adanya kelangkaan ini karena apa? Ada yang tahu? Kelangkaan ini timbulnya dari mana? Nah, betul, karena tingginya tingkat keinginan manusia. Jadi kalian itu kalau misalkan memiliki kebutuhan, diharuskan yang lebih diprioritaskan itu kebutuhan yang mendesak saja. Jadi jangan terlalu memiliki keinginan yang tinggi, karena SDR kita itu terbatas. Oke, selanjutnya di sini ada faktor penyebab kelangkaan. Nah, faktor penyebab kelangkaan di sini pertama ada permintaan meningkat sedangkan SDR terbatas. Nah, jadi semakin meningkatnya tingkat keinginan manusia, maka semakin pula SDR-nya terbatas karena SDR kita kan terbatas. Jadi kita harus bisa memposisikan nih mana antara yang kebutuhan mendesak dan mana kebutuhan hanya alat perdaya saja. Selanjutnya ada perbedaan geografis, terus manusia memiliki sifat serakah. Pertambahan jumlah penduduk. Nah, semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin pula tingkat keinginan manusia. Betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya ada persediaan sumber daya alam terbatas, bencana alam, dan keterbatasan kemampuan produksi. Oke, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, boleh Kak. Saya Syarazali Sulaiman, apakah kebutuhan manusia dipengaruhi oleh situasi? Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau bantu menjawab pertanyaan Sarah? Saya Bu. Oke, boleh Bunya. Menurut saya saling terkait satu sama lain.